Beberapa waktu yang lalu di pembekalan pengurus senat yang baru, saya mengutip satu orang dia ngomong tentang cara bekerja otak kita, gitu ya. Ternyata dia lentur, gitu. Dia bilang itu sifatnya neuroplastis, struktur dan fungsinya dapat berubah berdasarkan pengalaman dan lingkungan. Berarti dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita dekat, dengan siapa kita ada, itu seperti cermin, gitu ya, seperti cermin. Gitu. Nah dia bilang, kalau kamu berteman dengan 3 orang malas, kamu akan jadi orang malas keempat. Ya. Kamu berteman dengan 3 orang yang serakah, kamu akan jadi orang serakah yang keempat. Kamu berteman dengan 3 orang bodoh, kamu akan jadi orang bodoh yang keempat. Itu ya. Kamu berteman dengan 3 orang pemarah, kamu akan jadi pemarah yang keempat. Kamu berteman dengan 3 orang pemabuk, kamu akan jadi pemabuk yang keempat. Itu. Jadi berteman itu bukan hanya sesekali bertemu. Itu. Dia punya hubungan, dia sering, dia nongkrong, ya kan? Dia bahkan dipengaruhi sebenarnya. Gitu. Jadi fungsi itu berubah berdasarkan pengalaman dan lingkungan. Makanya siapa yang diizinkan gitu, untuk mempengaruhi, untuk dekat dengan kita. Pola pikir, kebiasaan, perilaku mempengaruhi cara otak berfungsi. Ini pendahuluan. Otak punya self-saraf cermin, mirror neuron, yang aktif ketika mengamati tindakan atau emosi orang lain. Sering bersama dengan orang yang punya tujuan yang jelas, otak cenderung akan meniru pola kerja, tujuannya ngerti. Orang yang pesimis kita akan juga menjadi pesimis karena dia seperti mengamati dan menjadi cermin itu kan hanya memantulkan ya. Jadi dia sering-sering melihat bayangan siapa gitu loh, yang ada di depannya, itu mempengaruhi. Dan kita punya kecenderungan mengimitasi perilaku orang di sekitar kita. Ini berkaitan dengan proses yang disebut sebagai social learning. Berada di lingkungan yang berhasil, sukses, punya tujuan, gitu ya, cenderung termotivasi untuk menyesuaikan diri dengan standar tersebut. Tapi kalau enggak, kita akan turunkan standar itu, kita anggap, oh ya biasa. Gitu. Yang seperti itu biasa, standarnya jadi turun. Gitu. Dengan orang yang rajin, dengan orang yang tekun, gitu ya, standar kita naik. Dengan orang yang sungguh-sungguh, standar kita naik. Ya bagaimana bersama dengan orang yang malas, ya kemalasan jadi standar dan maklum. Otak kita terbiasa lihat bahwa oh yang seperti itu nggak apa-apa. Gitu. Karena dia ada dorongan untuk mengejar hal serupa karena melihat. Gitu ya. Nah itu kira-kira begitu. Itu dari sudut pandang kerja otak, dari sudut pandang fungsi, itu ya, saraf-saraf di otak. Nah coba kita langsung ingat apa? Firman Tuhan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi bayangkan, kebiasaan itu kan dibangun bertahun-tahun, ya kan? Habit loh, kebiasaan. Habit itu bertahun-tahun, tidak 1-2 hari. Paling tidak berapa lama katanya? Ada yang bilang 21 hari, ada yang bilang 40 hari, ada yang bilang 90 hari. Lakukan sesuatu secara berulang. Berulang-ulang. Bukan sekali, bukan 2 kali. Baca Alkitab sehari, 2 hari, 3 hari, sampai 21 hari, 40 hari, 90 hari. Gitu. Terus berulang-ulang, dia jadi kebiasaan yang baru. Tapi bahkan kebiasaan yang baik, gitu ya. Waktu ada pergaulan yang buruk, bisa rusak loh. Karena itu harus dijaga, gitu loh. Nah, saya ngulangi ini karena ini penting, gitu ya. Penting sekali. Siapa yang kita izinkan masuk ke hidup kita? Kalau kita melayani, kita nggak bisa pilih-pilih orang. Kita tidak boleh membatasi orang yang
Datang untuk minta dilayani, didoakan, dikonseling dan semuanya gitu. Tapi jangan bergaul. Jangan masukkan mereka lebih dalam daripada ini pagar rumah. Ya kan? Pagar ini kamu buka buat siapa? Tukang siomay, cilok, bakso, ya kan? Dipagar aja sama gerobaknya beli. Di sini teras, ada meja, ada kursi. Ya mungkin tamu yang lain, Pak RT, Pak RW datang ke sini. Tapi tidak semua orang masuk ke ruang tamu. Ini teras. Tidak semua orang masuk ke ruang keluarga. Tidak semua orang masuk ke ruang makan. Tidak semua orang masuk ke kamar tidur. Ya dong. Nah bergaul itu, ya dia udah sampai di sini dekat sekali, punya hubungan gitu, terus gitu ya, bergaul. Gitu. Dengan siapa kita bergaul? Itu pertanyaannya. Dengan siapa gitu ya? Karena kita berarti memasukkan pengaruh ini ke dalam hidup. Dan itu akan membentuk kebiasaan yang baru. Bisa nggak kita berkata begini, pergaulan yang baik merusak kebiasaan yang buruk? Bisa dong. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi pergaulan yang baik bisa nggak menghancurkan kebiasaan yang buruk? Dan dia bisa menambah, menciptakan kebiasaan yang baik, yang baru dalam hidup kita. Jadi ini menentukan. Gitu loh. Nah ini ditentukan oleh apa? Oleh siapa yang kita izinkan masuk ke dalam hidup kita. Masuk sampai kemana? Gitu loh. Itu dong. Masuknya sampai di mana? Masuk sampai di mana? Baca dulu 1 Samuel 10 ayat 10 sampai 12. 1 Samuel 10 ayat 10 sampai 12. Yuk baca bersama. 2, 3. Ketika mereka sampai di Gibea, dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis? Apakah Saul juga termasuk golongan nabi? Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapak mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa, apa Saul juga termasuk golongan. Loh ternyata waktu dia kumpul ketemu dengan nabi-nabi, bernubuat. Nabi kan bernubuat, ya kan? Bernubuat. Kumpulnya dengan siapa? Kenapa kok nanti dia takut ditinggalkan orang? Pasti pergaulannya berubah ini. Kenapa kok nantinya dia tanya kepada pemanggil arwah, sedangkan ketika dia kumpul dengan nabi-nabi, bernubuat. Makanya orang tanya, ini orang apa anaknya nabi? Ini orang kok bisa bernubuat gitu loh. Gitu. Karena dia bergaul dengan orang yang penuh dengan roh Tuhan. Gitu loh. Gitu. Sekarang buka ini. 2 Korintus 6 ayat 14. 2 Korintus 6 ayat 14. Baca bersama. 2, 3. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ya. Jangan jadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Nah, ini ayat yang sering dipakai untuk konseling pernikahan. Jangan jadi pasangan tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Ya, karena pasangan itu berarti yoke, kuk. Dipasangin kuk loh. Jangan jadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Jadi pasangan itu berarti dipasangin kuk. Berarti jadi pasangan. Sedangkan Tuhan tuh nawarin kita jadi pasanganku.
jadi pasangannya Tuhan. Ya kan? Marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Pikul kuk yang kupasang itu tawaran untuk jadi pasangannya dia. Gitu. Jadi pasangan itu diikat sama-sama. Itu bergaul sebenarnya. Nah kamu bergaul, memutuskan dengan pasangan yang tidak seimbang. Kamu diikat gitu ya, dengan seseorang yang berbeda dari diri saya, tidak seimbang, unequally yoked. Gitu. Nah kalau kita diikat jadi satu dengan Tuhan, ya kita lebih ringan, Tuhan lebih kuat dari kita. Tapi kalau dengan orang lain yang tidak seimbang, apalagi ini pasangan hidup, itu akan berat sekali. Ya. Itu hal paling penting gitu. Karena ketika orang jadi pasangan itu, dia seperti diikat, ada kayu yang ditaruh di di pundaknya, diikat bersama gitu loh. Tujuannya diikat apa? Supaya dia bisa jalan bersama. Kalau nggak diikat dia akan jalan sendiri-sendiri gitu. Nah, dia jalan bersama dengan yang tidak seimbang gitu. Dengan ingat nggak kalau saya jelasin tentang Roh Kudus itu another of the same kind, ya kan? Another of the same kind. Ini pasangan tidak seimbang itu another of a different kind. Jadi kamu jenisnya beda, gitu loh. Gimana kamu bisa jalan sama-sama dengan jenis yang berbeda? Gitu loh. Nggak bisa. Karena fungsinya yuk itu menggabungkan dua menjadi satu untuk membajak bersama. Itu. Apa yang terjadi? Yang justru nggak bekerja, itu kan? Itu yang terjadi. Jadi kadang kita berpikir bahwa nggak apa-apa kok, deket-deket enggak loh. Ingat yang tadi ya, mirroring, dia kayak niru, mengimitasi tanpa sengaja. Nah, apa yang kita izinkan masuk? Apa yang kita biarkan mempengaruhi hidup kita lebih banyak. Gitu. Sekarang kan mudah sekali kan. Gitu kan. Mudah sekali. Mudah sekali untuk apa? Untuk kita mendapat sesuatu, melihat sesuatu, mendapat contoh gambar gitu ya, yang lebih menyenangkan dibanding dengan yang lebih berguna. Ya kan? Contoh, ya apapun yang kita bisa scroll, yang kita bisa lihat itu kan lebih menyenangkan. Karena dia gambar, bergerak dengan cepat, ganti terus. Gitu. Ganti terus, pindah, bosan, pindah. Dan kita tidak tahu, dengan bergaul dengan sesuatu yang singkat-singkat, pendek, cepat ganti, cepat itu semua. Orang jadi tidak punya daya tahan, orang jadi tidak punya ketekunan, orang jadi moody, orang jadi bosenan, orang jadi tidak bisa dengan sesuatu yang mendalam, tidak bisa dengan sesuatu yang mungkin lebih berat. Dia mau yang ringan-ringan aja, ganti, tidak senang ganti. Tidak senang ganti. Sedangkan dalam hidup kita ada hal yang memang kita tidak senang tapi itu baik. Ada hal yang memang kita nggak senang tapi itu baik buat kita. Ya kan? Tidak semua hal yang kita makan kita senang. Tapi orang yang dewasa nanti akan dipaksa untuk makan sesuatu yang dia tidak senang karena sekarang dia tahu itu baik. Gitu. Nah bagaimana? Ia dididik dari awal. Gitu. Coba buka ayat ini. Amsal 14 ayat 4. Amsal 14 ayat 4. Udah? 2, 3 baca bersama. Kalau tidak ada lembu, juga tidak ada gandum. Tapi dengan kekuatan sapi, banyaklah hasil. Saya tadinya juga ini apa ya nyambungnya. Karena ternyata lembu itu untuk bekerja, memang dia dipasangkan. Gitu loh. Dan lembu yang sudah dipasangkan, yang sudah dipasangi kuk itu, lembu yang sudah ditundukkan atau dijinakkan. Dia bukan lembu, bukan sapi liar. Gitu. Jadi kalau tidak ada yang dipasangi kuk, tidak ada yang ditundukkan, tidak ada yang dijinakkan, tidak ada yang dipasangkan, gitu ya. Dia tidak jadi bagian, dia tidak punya komunitas, dia tidak punya keluarga, dia tidak punya gambaran, cermin. Gitu. Tidak ada hasil.
Nggak bisa dia sendirian. Makanya firman Tuhan bilang apa? 2-3 orang berkumpul dalam namaku, situ aku hadir. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadahmu. Karena itu cerminnya. Itu loh. Setiap hari kita nggak bisa ngumpul buat yang bekerja, buat yang ada di manapun itu ya. Tapi kamu harus bercermin, harus punya komunitas, kamu harus ditundukkan, dijinakkan, dipasangkan, diikatkan dengan satu, bukan hanya orang gitu ya, tapi komunitas tertentu, otoritas tertentu, keluarga tertentu, jadi bagian dari satu, ya kan? Keluarga rohani. Gitu. Jadi mau ada gandum, mau ada hasil, mau bekerja buat Tuhan, mau hidupnya berbuah, harus dijinakkan, harus diikatkan, harus bergaul, mengambil keputusan ini loh. Ini bukan otomatis, ini memilih. Dan waktu memilih dia bilangnya apa? Dipasangkan, ditundukkan, dijinakkan. Gitu loh. Memangnya dia senang dipasangi itu, pasti berontak lah dipasangi kok. Ya kan? Dan kecenderungan orang maunya begitu tidak sesuai dengan kesenangannya, dia akan cari tempat. Tren gitu. Dengan sosial media, dengan itu semua, dia mau dengerin khotbah siapapun bisa kok, setiap minggu ganti kok. Bahkan waktu dia denger 5 menit gak sesuai, dia ganti yang lain. Dia ganti yang lain. Mungkin dia gak tahan dengar khotbah 30 menit, dia denger short 1,5 menit, 2 menit, paling lama 3 menit, ganti lagi, ganti. Bagian-bagian apa yang didengerin? Bagian-bagian yang enak buat telinganya, ya kan? Itu bagian-bagian yang menurut dia menyenangkan. Gitu. Tapi gak bisa. Gitu. Untuk bergaul harus ada yang mau ditundukkan, dijinakkan, dipasangkan. Dan itu berarti dipasangkan dengan seseorang, sebuah komunitas. Karena itu akan jadi cerminnya. Makanya tawarannya Tuhan Yesus jadi pasanganku aja. Gitu. Tapi jadi pasangannya Tuhan kan tidak. Ya dengan Tuhan pribadi ya. Tapi Tuhan juga pakai orang-orang untuk kita bergaul kan, kita lihat gitu ya setiap hari. Tidak semua orang punya kualitas seperti Henokh. Gitu ya. Yang berjalan dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Tapi Henokh, karena dia jalannya sama Tuhan, Henokh tidak ada lagi. Firman Tuhan bilang begitu, ya kan? Henokh bergaul dengan Tuhan, Henokh berjalan dengan Tuhan. Terus Henokh tidak ada lagi. Karena dia jalannya sama Tuhan, jadi mirip siapa? Tuhan. Makanya Henokh gak ada lagi. Makanya Paulus bilang apa? Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus. Kenapa? Ya karena dia jalan, karena dia ngejar. Gitu. Karena dia bergaul, itu. Makanya dia bilang apa? Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Oh iya, memang ada pribadi Tuhan. Tapi juga ada kemenangan, kuasa kebangkitan. Ya kan? Sorak-sorai. Wah, semua ketakutan pergi, semua itu. Tapi juga ada persekutuan dalam penderitaan. Ada namanya jalan ketaatan, ada namanya Getsemani, ada namanya Golgota, ada. Itu. Dan itulah bergaul dengan Tuhan, tidak bisa salah satu. Itu. Setiap mahkota, gitu ya, setiap salib ada mahkotanya. Gitu. Tapi tidak ada mahkota tanpa salib. Itu juga. Gitu loh. Jadi semua. Gitu. Pak Adi kalau bilang itu seperti rel kereta api 2 jajar, itu ya. Itu. Salib dengan berkat itu, dengan mahkota itu jalan bersama. Gitu. Jadi kalau orang salib aja ya masa sih? Gitu. Pasti ada mahkotanya. Nah mahkotanya nggak tahu, ada yang bisa dicicipi di dunia, ada yang nanti langsung di surga semua. Gitu ya. Tapi itu jalan bersama. Nggak bisa pilih hanya berkatnya, pilih hanya ini ya. Gitu. Jadi karena dia jalan dengan seseorang, bergaul dengan seseorang, itu yang akan mempengaruhi, itu akan jadi cerminnya, itu akan mengubah tanpa sadar. Gitu loh. Ya, berkumpul, gitu ya, bergaul, jadi biasa. Coba baca Amsal 22 ayat 24 dan 25.
Amsal 22 ayat 24-25, baca bersama, 2-3. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat. Ya. Terjemahan bahasa Indonesia literal jadi biasa itu supaya engkau jangan mempelajari jalannya. Jadi karena kamu bergaul, kamu jadi biasa. Kamu pikir bohong itu biasa. Kamu pikir curang itu biasa. Kamu pikir pelit itu biasa. Kamu pikir mikirin diri sendiri itu biasa. Kamu pikir, ya kan, itu biasa. Kenapa? Kamu bergaul. Jadi kamu biasa. Nah waktu kamu biasa itu kamu mempelajari jalannya. Loh, kenapa kok kita nggak mau biasa sama Tuhan? Kan Tuhan pengen memperkenalkan jalan-jalannya. Kenapa kok dia tidak memperkenalkan jalan-jalannya? Karena kita nggak biasa sama dia. Gitu loh. Nah biasa itu bergaul. Waktu kamu bergaul, terus-menerus berteman, berkumpul, berasosiasi, itu jadi biasa. Dan waktu jadi biasa, otomatis kamu mempelajari jalannya. Gitu. Ini saya baca the message. Don't hang out with angry people. Don't keep company with hot heads. Bad temper is contagious. Don't get infected. Gitu ya. Karakter yang buruk itu menular. Nular itu nggak usah minta ditulari. Karena saya kemarin dekat-dekat mami, batuk juga, kena radang juga, gitu ya. Dan itu, aku tolong dong, kamu kan dalam sakit maupun sehat kan, gitu ya. Masa kamu batuk aku enggak, gitu. Enggak usah, gitu. Karena tidur satu tempat tidur, ya kan, otomatis, gitu, menular, gitu. Sebentar. Ya. Jadi ini tentang kebiasaan, ini tentang sesuatu yang diulang-ulang. Sekarang coba lihat Mazmur 1, baca sekali lagi bersama-sama. Mazmur 1. Ya. Laki-laki baca ayat ganjil, perempuan baca ayat genap bergantian. 2, 3. Berbahagialah. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan diterai daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan berkeliaran fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam perkembangan. Begitu pula orang berdosa dalam melakukan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju binasa. Ya, ada 3 level, berjalan, berdiri, duduk. Orang itu bergaul ada tingkatannya. Nggak mungkin, gitu ya. Kenal langsung ke tempat tidur. Gitu. Ada sih, tapi bukan hubungan itu, transaksi, ya kan? Gitu. Tapi orang akan kenal mulai dari di sini, bertahap. Gitu. Nah orang juga bergaul itu berjalan, berdiri, duduk. Jalan sambil ngobrol, sambil tambah menarik, berhenti dia. Semakin menarik, ambil kursi, duduk. Ya kan? Dia kayak tinggal, dwell in the dwelling place. Semakin intensif. Jadi karena kamu tertarik, gitu ya. Kamu semakin intensif, wah seru nih, berhenti. Ya saya sering dulu ngobrol begitu. Kami ngobrol, sudah selesai warungnya tutup, kami berdiri di depan itu, di depan spanduknya warung itu, warung wedangan, ngobrol sampai spanduknya dicopot. Pindah ke dekat motor, masih di situ. Wah, masih seru nih. Pindah, kita cari tempat yang 24 jam. Duduk akhirnya. Gitu. Karena semakin intensif. Dengan apa? Nasihat, jalan, ya kan? Dan cemooh.
Saya punya catatan-catatan ini. Rencana, strategi, desain, tujuan, itu nasihat. Jalan itu manner, cara, sikap, gaya. Cemooh itu apa yang didengar, dipikirkan, mempengaruhi, dan dihidupi. Jadi itu semua masuk mempengaruhi. Kan cermin, otak kita plastis sifatnya, fleksibel. Begitu dapat pengaruhnya seperti itu, dia berubah menyesuaikan. Gitu. Otomatis lah. Makanya itu harus difilter, itu harus dijaga. Gitu loh. Karena habit yang baik pun bisa rusak. Bandingkan dengan ayat 2. Yang kesukaannya merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itu juga habit. Dia suka, ya kan? Punya kesukaan. Memangnya bisa langsung suka? Enggak. Dia harus dilatih, dia harus dididik, dia harus dibiasakan, dia harus diulang-ulang, gitu ya. Sampai jadi kesukaan, sampai jadi kebiasaan. Gitu. Kenapa? Merenungkan. Nah, merenungkan itu gambaran paling gampang adalah sapi memamah biak. Dia makan rumput, setelah dia makan rumput masuk semua, nanti sore dia waktu berbaring itu rumputnya dikeluarin lagi. Dikunyah-kunyah lagi lebih lembut, baru dimasukkan. Itu sebenarnya merenungkan. Day and night, siang dan malam. Terus menerus, saya punya banyak catatan di Alkitab saya ini. Mendesah, mengeluh, bernafas panjang, merintih, menggeram, mengerang, membayangkan, memikirkan, memperkatakan, mendeklarasikan, mengaum, marah, sedih, mempelajari, membicarakan, mempertimbangkan, mengendapkan. Itu semua makna dari kata merenungkan. Lu bayangin, jadi dalam setiap hal, dalam setiap pergumulan, dalam setiap kemarahan, dalam setiap erangan, dalam setiap desahan, dalam setiap apapun, itu digumuli dengan firman. Direnungkan itu artinya tidak ada masalah yang kita pikirkan sendiri. Otomatis enggak? Enggak. Harus dilatih sekali lagi. Sehingga ketika dia mengalami pergumulan apapun, dia akan, ini apa Tuhan? Ini apa? Gitu ya. Saya ulangi lagi. Mendesah, mengeluh, bernafas panjang, merintih, menggeram, mengerang, membayangkan, merancang, memikirkan, memperkatakan, mendeklarasikan, mengaum, marah, mempelajari, membicarakan, mempertimbangkan, mengendapkan. Itu semua masuk kategori merenungkan. Jadi firman itu, ya kan? Firman itu keluar. Keluar. Kenapa bisa keluar? Karena dimasukkan. Kenapa bisa keluar firman? Karena dimasukkan firman. Nah yang dimasukkan itu pergaulan, terus menerus dimasukkan, sengaja. Minta dipasangkan dengan firman, minta ditundukkan oleh firman, minta diisi oleh firman, minta dibarui oleh firman. Terus, nanti yang keluar firman. Tidak otomatis, tapi dalam pergumulan itu tadinya, kok gini, muncul firman. Muncul firman, karena kita masukkan terus dia akan muncul nanti gambarannya jadi semakin jelas, jadi semakin cepat. Gitu loh. Seberapa banyak yang kita masukkan, sebegitu yang akan keluar. Gitu. Nah kita memasukkannya seberapa sering. Gitu. Seberapa banyak. Gitu. Kebenaran-kebenaran ini. Gitu ya. Jadi dia, bayangin, dia bukan hanya merenungkan, oh sengaja mikirin, bukan. Waktu marah, waktu kecewa. Gitu ya. Ingat pemazmur ngomong apa? Aku dungu, ya kan? Seperti binatang, tapi aku tetap tinggal di dekatmu. Itu. Kok dia bisa memutuskan begitu? Apa yang membuat dia sekalipun dia tidak mengerti, bodoh. Tuhan, aku tetap tinggal di dekatmu. Itu keluar loh dalam kebodohan-kebodohannya, ya kan? Dalam keadaan-keadaan sulit, apa yang keluar? Dan itu dipengaruhi apa yang masuk.
Kenapa kok kita bisa lihat Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan? Coba lihat deh. Dalam keadaan dia lagi lari dari Saul, di depan Akis Raja Gat, pura-pura gila, nulis Mazmur. Loh itu kan depresi, tertekan, sendirian, putus asa, ya kan? Tapi yang keluar adalah Mazmur. Nanti kalau lihat Tuhan Yesus, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mazmur 22 itu. Di atas salib itu yang keluar Mazmur. Dan Yesus bilang, ketemu, dicobai iblis kan, ada tertulis, ada tertulis. Kenapa Tuhan Yesus bisa ngomong ada tertulis? Karena dia membaca. Gitu. Sederhana kan? Gitu. Ya kalau kita tidak membaca, gitu. Oh, pernah dengar gitu. Dia bilang ada tertulis. Gitu. Berarti dia membaca. Merenungkan Taurat, firman, siang dan malam. Gitu. Day and night. Dia jadi habit yang baru. Gitu loh. Diulangi. Gitu. Terus sampai masuk ke setiap aspek kehidupan. Pemikiran, perenungan, perkataan. Dia bilang tadi apa? Keluhan, rintihan. Semua keluarnya firman. Gitu. Yang sering saya bilang, mungkin keluar pertama itu keadaan, kenyataan. Tapi kalau dia tahu firman, langsung dibungkus dengan kebenaran. Gitu. Iya ya Tuhan, ini sulit ya. Tapi rencanamu pasti iya dan amin, tidak pernah gagal. Gitu. Manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, muncul terus itu. Ya kan? Tapi engkau bisa mengubahnya jadi kebaikan. Enggak ada itu semuanya. Itu tidak ada yang tersembunyi buatmu Tuhan. Itu semua siasat manusia tahu. Bahkan di saat aku terjepit, aku susah sekalipun, itu pun. Ya, terus akan keluar terus. Itu tergantung kepada apa yang masuk ke dalam diri kita. Asosiasi. Bergaul itu bukan cuman ya sekali dua kali. Bukan. Itu kebiasaan, custom, habit. Dibangun setiap hari selama beberapa waktu. Bisa turun ke level lebih rendah. Ya, bisa turun ke level yang lebih rendah. Bergaul dengan siapa? Jadi yang pertama, pengaruh siapa yang akan kita masukkan? Sejauh mana kamu izinkan orang masuk di hidupmu? Harus bertahap dong. Yang kenal, yang mau memutuskan pasangan hidupnya, ya kan? Kalau ada urutan roh, jiwa, tubuh, ambil prioritas di roh dulu. Di tubuh ini orang lihat dan tertarik, yang dilihat mata. Di jiwa ini perasaan mulai muncul, sukacita. Tapi di roh, waktu ini sudah muncul, rohmu masih bisa tanya Tuhan, ini bukan kehendakmu dalam hidupku. Atau kamu sudah dipengaruhi apa yang dilihat mata dan apa yang timbul di perasaan. Itu loh. Semestinya kita belajar ini dulu. Tuhan, ya boleh sih ngomong, tak lihat menarik nih Tuhan. Rasanya di hatiku berdebar-debar kalau dekat-dekat. Ya kan? Berdebar-debarnya yang mana nih Tuhan? Kayak Daud ketika mau memotong puncak jubahnya Saul. Ternyata aku menjamah orang yang diurapi. Ya, gitu. Atau yang mana gitu ya. Oh ini pokoknya ya kan, aduh makan sehari sekali aja udah kenyang. Hemat ini Tuhan. Gitu ya. Tapi engkau mau enggak Tuhan? Nah itu loh. Ya enggak apa-apa, ya jujur lah gitu. Mungkin kita semua, saya masih ingat satu orang kakak itu ngomong gitu. Ya mau masih bisa membedakan lah papi orang menarik dengan tidak. Ya bagus gitu ya. Cuman ya setelah begitu udah tanya Tuhan. Ini enggak? Oh enggak lah dilihat ini gini. Ya oke. Sampai. Jadi itu ngerti. Tapi kenapa enggak mulai dengan ini itu loh. Di roh. Tanya Tuhan. Ini bukan. Ini bukan. Tapi perasaanku senang Tuhan. Oh, tapi aku lihat ini menarik Tuhan. Oh ini masuk akal ini. Tapi ini iya enggak Tuhan? Nah kalau iya, mulai dengan roh dong. Jangan ngomong dulu. Roh kan akan ketemu roh kan. Kalau rohnya nyaut, ya akan ketemu. Gitu. Kalau enggak batasnya di sini aja.
Gitu loh. Atau di sini. Rohnya nyautnya. Ya rohnya nyaut kamu nggak usah ngomong kan. Ngomong dalam roh kan dengan Tuhan. Nanti roh Tuhan akan ngomong dengan rohnya. Gitu. Jangan kamu konfirmasi sendiri dengan perkataan dan kode-kode. Gitu loh. Ya. Itu. Ini hal-hal yang mendasar. Batas gitu ya. Keintiman, prioritas. Waktu orang bilang kamu dengan semua orang sama saja, itu berarti sebenarnya kamu tidak punya batas di hidupmu. Prioritas kita siapa? Tuhan. Kalau sudah menikah, setelah itu pasangan. Setelah itu keluarga inti. Setelah itu orang-orang yang Tuhan percayakan ini terutama dalam pelayanan, dalam itu semua ya. Ada batas. Kalau waktu kamu sudah, nih misalnya contoh nih nanti. Tidak berlaku untuk pacar, gitu. Pasangan hidup. Ada waktu yang sudah diatur untuk keluarga dan tiba-tiba ada orang yang sakit dan harus didoakan. Itu sih. Kalau ini sudah diatur jauh-jauh hari, ya coba ini delegasikan. Kita bukan juru selamat semua orang loh. Gitu ya. Nggak bisa. Gitu. Nggak bisa. Kalau saya belajar dari itu. Saya belajar dari tim pengembalaannya di Battle, di Reading. Dia ngomong gitu. Kalau kamu memperlakukan sama, berarti kamu tidak punya keintiman sebenarnya dengan pasangan. Karena kamu anggap itu sama aja. Bisa ditukar jadwalnya dengan orang lain yang itu. Orang lain telepon, orang lain kontak gitu ya. Makanya nomor-nomor tidak dikenal di saya nggak bunyi. Kalau dia penting pasti dia WA dulu dong ngomong gitu. Nomor-nomor nggak dikenal gitu ya. Kecuali nomor itu nomor untuk hotline gitu ya, dihubungi dicantumkan gitu. Nomornya Kak Debbie dicantumkan gitu ya. Tapi kalau orang penting pasti dia nggak akan miss call gitu aja. Dia akan tanya dulu, Pak, saya ini semua dengan itu gitu ya. Dan saya mengatur prioritas. Oh, mohon maaf saya belum bisa kalau mau telepon besok. Sekian. Tergantung prioritas apa gitu ya. Satu, Tuhan dong pasti, ya kan? Kalau sudah menikah, pasangan. Terus keluarga inti. Oh, saya nggak ngomong gini, oh ya ini semua melebihi ini, bukan, gitu ya. Bukan. Ada saatnya Tuhan ngomong yang berbeda, kita ikuti. Tapi ini skala prioritas, gitu loh. Waktu yang diatur dengan keluarga, ya kan? Ya itu diatur begitu. Orang lain, kalau kita, ini yang banyak terjadi. Saya nggak ngomong, gimana ya, ini ngomongnya agak sulit. Tricky dalam pelayanan itu. Gitu ya. Banyak orang atas nama ini kemudian dia membenarkan waktu-waktu ini terlalu banyak. Tapi yang lain juga mengabaikan ini. Gitu. Jadi yang utama inilah skala prioritas itu. Tidak bisa ditukar. Ya, melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan hal yang berbeda. Seperti yang Mami yang belum dengar, saya baca aja ayatnya sekarang. Gimana saya kemarin? Lukas berapa? Hamba tidak berguna. Ayat 10 ya. Baca dulu. Lukas. Ya, yuk. Laki-laki ayat 7, ayat ganjil, perempuan ayat genap bergantian sampai ayat 10. 2, 3. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku memakan dan minum, dan sesudah itu kau boleh makan dan minum. Adakah yang berterima kasih kepada itu karena hamba itu telah melakukan apa yang baik kepadanya? Demikian juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami
Ya, jadi setelah bekerja, ya kan, membajak tanah, mengembalakan ternak, pulang dari ladang, dia berkata apa? Sediakan makananku, ikat pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Jadi setelah melakukan pekerjaan Tuhan, ya kan, membajak, mengembalakan, ini kan gambaran ya. Kita melayani, kita bekerja, kita melakukan itu semua. Apakah terus tuannya bilang, oke, sekarang kamu makan dan minum? Bukan. Sekarang layani aku, bukan pekerjaan. Jadi pelayanan beda dengan melayani pekerjaan Tuhan, beda dengan melayani Tuhan. Jadi WL, jadi pendoa, jadi singer, pelayanan apapun, ke mana tempat-tempat paling sulit, itu melayani pekerjaan Tuhan. Bukan melayani Tuhan. Melayani Tuhan ya pribadi. Berdoa, menyembah, baca firman, pribadi. Dan setiap pelayanan keluar harusnya lahir dari situ. Kenapa? Karena setelah dia makan, selesai melayani tuannya, dia makan dan minum. Itu sebabnya apa? Orang yang haus dan lapar akan dijamu. Jadi waktu kita melayani Tuhan, setelah itu kita dapat makan dan minum. Gitu loh. Jadi kekuatan kita dari bekerja bukan? Bukan. Kekuatan kita dari melayani Tuhan. Gitu loh. Kekuatan kita, kepuasan kita, kekuatan yang baru datang dari melayani Tuhan. Dan itu datang dari keintiman, datang dari hubungan, datang dari waktu pribadi, datang dari saat teduh, datang dari penyembahan pribadi, bukan datang dari pelayanan. Makanya seberapa banyak kita masukkan di waktu itu, seberapa banyak kita akan dipuaskan. Dan itu akan jadi kekuatan, bukan berdasarkan pelayanan. Gitu. Pelayanan orang bisa pakai karunia, bisa pakai talenta, bisa pakai kemampuan, bisa pakai skill, bisa pakai ide, bisa. Gitu. Bisa. Tapi itu akan terbatas, akan habis. Dibangun dari apa pelayanan itu? Kalau dia tidak lahir dari hubungan, dari keintiman dengan Tuhan. Ya. Semua yang lahir dari daging, daging. Semua yang lahir dari roh, roh. Gitu. Jadi dia nanti ketika diuji tidak tahan uji. Gitu. Dan ini hal yang berbeda sekali. Melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Ini pola relasi, kedekatan. Harus belajar. Gitu ya. Skala prioritasnya Tuhan. Waktu yang tidak bisa diganti Tuhan. Nanti ketika sudah menikah itu pasangan. Tapi Tuhan lebih besar daripada ini masalahnya. Bukan pelayanan loh. Orang kan seringkali menukarkan keluarga ya kan dengan pelayanan. Enggak. Ini loh. Barang siapa mengasihi ayah ibunya lebih daripada aku, tidak layak mengasihi keluarganya, mengasihi itu. Tuhan, bukan pelayanan. Ya ini mungkin orang enggak akan terlalu senang. Karena dihubungi kok sulit, dihubungi ini semua. Ya. Kalau emang hubungi Tuhan, dia ngomong, bisa diintervensi kok. Petrus lagi berdoa dikasih penglihatan kok. Suruh pergi kepada Cornelius kok. Bisa kok. Gitu ya. Dia mau pergi ke tempat lain. Tuhan bilang apa? Enggak, tutup semua. Dilarang. Makedonia kok. Gitu. Tapi siapa yang dilayani? Gitu loh. Seringkali sibuk di sini bukan melayani Tuhan. Gitu loh. Ada banyak hal di sini. Gitu. Karena ada orang hidup dari ini. Gitu loh. Semakin lama, oh ya. Gitu. Bukan Tuhan. Itu ya, skala prioritas. Yang berikutnya, ya, asosiasi pergaulan dengan pemimpin, dengan pengurapan, dengan sumber yang Tuhan taruh dalam hidup kita, itu harus dilanjutkan. Ya, saya dengar Benny Hinn, dia dapat pengurapan, warisan rohani dari Kathryn Kuhlman yang sudah meninggal tahun 1976. Saya baca salah satu bukunya terbaru tahun 2023 mungkin tentang pengurapan itu. Dia cerita kalau dia masih mendengarkan Kathryn Kuhlman sampai hari-hari ini. Dia bilang itu asosiasi. Asosiasi itu ya bergaul sebenarnya. Komunion, apa sih? Dekat, bergaul sebenarnya gitu loh. Ya, bagaimana membangun asosiasi? Dia bilang pengurapan itu turun salah satunya karena asosiasi, karena bergaul. Sama seperti Saul ketika dia dekat dengan nabi-nabi, bernubuat dia. Gitu. Nah kita mendekatkan diri dengan siapa? Gitu loh. Makanya saya beri PR kemarin beberapa anak mendengarkan khotbah itu
Bukan supaya, oh yang nggak boleh dengar orang lain, bukan. Karena saya merasa mereka agak kurang mungkin bergaul gitu ya dengan saya dan perlu mendengarkan itu gitu ya supaya nangkep ini gitu loh. Mungkin tidak secara langsung, kamu bisa memilih bergaul gitu ya. Tapi kalau kamu mau ngerti, kan saya sering sebut nama nih. Siapa sih yang saya dengerin? Siapa sih yang saya baca? Siapa sih yang mempengaruhi hidup saya? Kenapa kok kamu tidak mendengarkan saja apa yang saya sering sebutkan? Itu cara saya belajar. Waktu saya belajar dari satu hamba Tuhan tertentu, dan dia menyebut satu buku yang dia baca, satu nama, satu khotbah, saya cari itu, gitu loh. Itu cara paling sederhana. Wong itu aja memberkati hidupnya kok. Apalagi kalau saya dengarkan, pasti juga akan memberkati hidup saya. Saya cari judulnya, saya cari bukunya, saya cari itunya, saya cari khotbahnya. Itu yang saya lakukan. Gitu loh. Dari mana saya pertama kali membaca Bill Johnson dengan siapa namanya? Randy Clark dengan itu semua. Tahun 2019 ada satu hamba Tuhan datang menyampaikan pesan Tuhan pada kami dan dia ngomong begini, kamu panggilannya ini. Coba kamu dengerin si ini. Dia gembala, mengajar tapi dia supranatural. Dia sebut Randy Clark, dia sebut Bill Johnson. Itu pertama kali kemudian saya dengarkan. Saya cari di YouTube dan dia bawain saya DVD. Saya baca bukunya. Setelah sekarang saya lihat di rak buku saya, hampir semua buku Bill Johnson saya punya. Tanpa sadar, baca satu-satu, nggak langsung. Gitu. Dalam waktu 5 tahun ini, yang 5 tahun yang lalu saya tidak tahu siapa dia. Gitu. Itu bergaul. Dan tiba-tiba nanti muncul hikmat-hikmat. Kalau pernah dengar saya ngomong gini, kadang Tuhan mencurahkan gandum, kadang anggur. Waktu dia curahkan gandum, jangan cari anggur. Dia curahkan anggur, jangan cari gandum. Itu Bill Johnson. Macam-macam lah kalau saya suruh nginget nggak bisa, tapi keluar itu tiba-tiba itu. Ya. Kenapa? Ya itu. Ada bergaul, asosiasi, dengerin khotbahnya, baca bukunya, terus gitu. Nah paling enggak, yang ada di sinilah. Kan saya sering sebut ya. Siapa yang saya dengerin, siapa yang saya baca, siapa yang mempengaruhi gitu. Enggak terlalu banyak dan kita memang tidak bisa. Acak aja pokoknya sering dengerin ini, jangan gitu. Itu tidak bergaul dong. Kalau kamu hanya dengerin si orang ini sekali, dengerin orang itu sekali, itu bergaul enggak? Enggak dong. Bergaul itu kan terus-menerus. Gitu loh. Nah saya bergaul dengan orang yang di sini kenabiannya kuat sekali. Di sini penginjilannya kuat sekali. Di sini terobosan keuangannya kuat sekali. Di sini kemurahan hatinya kuat sekali. Di sini perangnya kuat sekali. Kan beda-beda. Gitu. Nah itu akan mempengaruhi. Gitu loh. Akan bercermin. Itu akan mempengaruhi pasti. Tanpa sadar. Gitu. Ya kan? Kalau buat yang tahu, ada satu hamba Tuhan yang kalau ngetes mic aja ngomongnya gini. Coba Bapak tes. Ya, ulangi saya ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Buat yang tahu dia akan ketawa. Saya disuruh ngetes mic itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Coba sekali lagi Pak. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Lanjutkan. Sehingga ia mengaruniakan anak yang untuk saya hafal ya kan gitu. Bergaul sama penginjil. Ngetes mic aja bukan tes 1, 2, 3. Tes bukan. Itu saya disuruh ngetes mic. Itu. Coba Bapak tes. Oke. Karena begitu besar, ngetes mic aja Yohanes 3 ayat 16 gitu. Karena dia penginjil gitu. Kamu pikir tadi itu ngetes mic. Saya disuruh ngetes mic, mana mic yang cocok buat saya gitu. Jadi dia ngetes mic aja. Ternyata dia ngetes mic di mana-mana begitu. Kemarin saya dikasih tahu satu anak di gereja ini, di gereja. Hah? Enggak dong, di rumah. Itu. Jadi pokoknya ngetes mic itu bukan tes 1, 2, 3, bukan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Karena dia tahu itu yang akan keluar dari mulutnya, dia penginjil gitu loh. Ya kan? Gitu loh. Nah saya bergaul sengaja gitu loh. Cari waktu karena orang-orang tertentu juga ternyata nggak mau bergaul dengan sembarang orang. Ya. Saya kalau nanti dengerin yang rekaman yang kelas S2 itu, ada dosen tamu itu ya. Itu nanti salah satu mahasiswa kontak gitu dengan salah satu pengajar tamu itu bilang saya mau mampir ke rumah, saya mau saya mau itu semua. Nah, dia nggak mau. Gitu. Dan itu semua. Jadi itu nggak mudah itu bergaul dengan orang. Tapi kan kadang kita nggak bisa ketemu orangnya, kita bisa dengerin khotbahnya. Gitu loh. Jadi dalam banyak hal coba cari yang seperti itulah. Gitu. Gimana sih bergaul ada orang-orang tertentu nggak bisa kok ditemuin, nggak mau kok di ini ya sudah, jangan dipaksa, gitu ya. Jangan dipaksa. Nanti kamu menjengkelkan dia juga ilfil sama kamu, sama aja gitu.
Tapi coba deh, banyak kok. Dan itu jangan gini loh, ya udah sekali dengar yang lain, udah kayak ulangi lagi. Itu. Nih Mami ngomong. Kadang saya dengerin khotbah saya sendiri bukan karena narsis. Gitu ya. Waktu orang bicara di bawah pengurapan, waktu saya dengerin, kok kemarin bisa ngomong gini ya? Kok kemarin bisa ngomong gini gitu. Jadi kadang saya ketiduran dengerin khotbah saya sendiri gitu. Dia bilang narsis banget sih dengerin khotbah sendiri. Bukan gitu. Saya belajar, saya pernah waktu di Inggris saya dengerin, kalau kalian pernah tahu di Singapura namanya Joseph Prince. Saya dengerin agak banyak. Nah dia cerita itu, saya dengerin khotbah saya sendiri karena waktu saya bicara di bawah pengurapan itu bukan saya. Dan waktu saya mendengarkan bukan saya, tapi pengurapan Tuhan yang bicara lewat saya. Gitu loh. Ya aku juga, saya dengerin itu khotbah, tak buka catatan khotbahku, isinya cuma ayat-ayat, nggak ada keterangannya. Ini bisa jelasin dari mana? Loh, tak cari toh. Loh, kok nggak ada? Kok nggak ada penjelasannya? Kok nggak ada catatannya? Cuma ayat. Loh, sambil tak dengerin. Loh, kok beda? Kok larinya bisa ke situ? Ya itu ya. Itu. Nah, tapi itu belajar aja, bergaul aja. Dan itu butuh waktu, itu butuh disengaja, itu butuh terus-menerus, ya kan? Cek, ini tanggal 1 Desember, 11 bulan kamu bergaul dengan siapa? Ambil keputusan dong untuk memulai tahun yang baru. Gitu. Dengerin misalnya, kamu mulai tahu panggilanmu itu penginjil. Ya kan? Dengerin dong, kamu mulai tahu kamu penyembah. Model penyembah seperti apa? Gitu. Ya kan? Misalnya Tuhan suruh dengerin si ini. Dengerin coba deh 1 tahun. Itu terus. Pasti nanti cara nyembahmu beda. Tanpa kamu sengaja, tanpa kamu niru-niru, nanti pasti akan terbawa ke situ. Enggak apa-apa. Situ dulu. Gitu ya. Enggak apa-apa. Saya enggak niru-niru, ya kan? Enggak, tapi karena bergaul itu. Ya contoh paling yang saya sering ceritakan, satu hamba Tuhan yang saya dulu bergaul, ya kan. Setiap weekend, setiap Sabtu, setiap Minggu, ngobrol berjam-jam, tanya, pinjam bukunya, ngobrol sama dia. Sampai setelah 2 tahun anaknya tiba-tiba ngomong gini, kamu ini loh, cara ngomongmu, cara jawabmu, cara jelaskanmu, persis kayak papi. Maksudnya papinya dia, anaknya hamba Tuhan ini. Gitu loh. Ya karena saya datang ke situ, hari Sabtu, hari Minggu, hari Jumat saya jemput untuk PA. Kalau beliau sampai setelah beberapa waktu, setiap kali beliau pelayanan keluar, ngisi PA, ngisi apa, saya diajak. Gitu. Bahkan saya dikasih kesempatan menjawab. Gitu ya. Karena dia ngerti cara berpikirnya, cara ngomongnya, cara menjelaskannya mirip dengan dia. Bukan saya mirip-miripin. Gitu. Karena saya bergaul, dengar dia, tanya dia. Oh sudut pandangnya gitu semua. Itu semua. Ya, itu. Dulu saya, ya tapi orang kan bertumbuh ya. Bertumbuh terus. Pokoknya intinya bertahap lah. Cek dulu lah, ya kan. Jangan langsung lah masuk semua di situ. Ada prioritas-prioritas, ya. Ada skala-skala prioritas. Dan ingat itu harus berulang, harus terus-menerus, harus terus gitu. Putuskan. Ini bergaul dengan teman, bergaul dengan orang yang punya pengurapan, bergaul dengan otoritas, bergaul dengan Tuhan. Ya. Tidak bisa sekali, sehari, 2 hari, nggak bisa. Terus ambil keputusan. Kamu mau dengerin, saya kenal hamba Tuhan, penyembah. Gitu. Dia punya iPad, di iPad-nya hanya ada 1 penyembahan. Kamu kalau cari di YouTube ada itu. Benny Hinn yang worship ada yang sekian jam itu. Nah, itu iPad-nya cuma ada itu. Nggak ada lagu lain. Bertahun-tahun. Ternyata dulu waktu belum ada YouTube, belum ada itu, waktu gembalanya itu pulang dari tempat Benny Hinn bawa video-video, semua orang dengerin, dia nggak ada. Waktunya jam 12 malam di kantor gereja dia dengerin itu. Terus. Asosiasi, bergaul. Nanti kalau dia nyembah dia nggak mau yang pakai, saya tawarin kan, pakai musik lengkap Pak, nggak usah, keyboard aja. Benny Hinn banget. dia bergaulnya sama itu, cara menyembah, nggak apa-apa, gitu loh, nggak apa-apa. Orang lain kan ada yang itu, tapi kan dia bergaul, gitu ya. Pengurapannya ya turun, coraknya ya itu lebih cepat.
Bergaul dengan siapa? Dengan firman ini, nanti coba cari hamba-hamba tokoh-tokoh Alkitab tertentu yang tanya Roh Kudus, dengan siapa saya banyak bergaul. Kalau kamu penyembah ya kamu harus bergaul dengan Daud, baca Mazmur, baca ceritanya terus gitu. Karena itu penyembah. Kalau kamu tahu kamu penginjil ya kamu baca Paulus, baca ini. Kalau kamu tahu nabi yang mana Tuhan? Gitu ya. Yang mana ini? Elia, Elisa, Yeremia, itu panggilannya apa? Karena dia punya, kamu bergaul kamu seperti itu dan itu akan turun gitu loh. Pengurapannya akan turun gitu. Kayak gitu, ya. Oke. 1 Desember jadi ambil keputusan, cek diri deh. 1 tahun ini bergaul sama siapa? Setiap kali kamu bergaul ada yang berubah, ada yang mempengaruhi, ada yang masuk, ada yang berubah. Bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan Roh Kudus, bergaul dengan firman. Oh pasti dong itu, ya kan? Bergaul dengan mendengarkan hamba Tuhan tertentu. Ada orang tanya kemarin, Pak lagi dengerin siapa? Lagi baca bukunya siapa? Dengan itu. Saya bilang, enggak. Kenapa? Ya Tuhan lagi suruh saya baca Alkitab ini secara pelan-pelan gitu ya. Gitu. Oh ya, gitu. Ya saya bilang, dengerin khotbah enggak salah dengan itu, cuman saya sedang disuruh untuk tidak banyak melakukan itu. Jadi apa? Baca firman, tapi ya pakai waktu. Kalau dulu itu targetnya adalah berapa pasal, sekarang ini waktunya gitu loh. Jadi waktunya pakai timer, misalnya sekian jam. Kalau belum selesai ya baca terus, merenungkan. Tapi saya jadi bisa mengunyah lebih lambat, lagi disuruh itu. Tidak berarti baca cepat tidak perlu, karena kalau kita tidak baca terus terlalu lama, gambaran besarnya kita nggak dapat nih. Ini apa sih sebenarnya kejadian sampai Wahyu itu ya. Tapi ada kalanya Tuhan menyuruh untuk itu. Jadi itu sedang bergaul banyak dengan firman. Jadi stoknya banyak banget. Yang saya sampaikan ini ada catatannya tadi, Januari 2024 tentang bergaul ini. Udah ada catatannya semua, tapi waktu dari sini nggak muncul. Ini 1 Desember disuruh menyampaikan. It's okay, gitu ya. It's okay. Asosiasi sebenarnya, lebih daripada sekedar kenal, ngumpul, nongkrong. Karena itu akan mempengaruhi pengurapan apa yang turun di hidup kita. Mari datang pada Tuhan, dan mari kita bersekutu, ya kan? Bergaul dengan tubuh dan darah Tuhan. Gitu. Supaya kuasa, kemenangan, penebusan, jaminan, ya kan, bahkan kerelaan, penyerahan yang ada di dalam Tuhan Yesus juga nempel di hidup kita, juga ada di hidup kita karena kita bergaul. Itu. Sebenarnya firman Tuhan kan ngomong gini, buat saya kalau mau melakukan ini pribadi setiap hari di rumah, lakukan. Itu. Firman Tuhan bilang gini, seberapa sering kamu melakukannya, kamu sedang mendeklarasikan kematian Tuhan sampai dia datang, ya kan? Berarti sesering mungkin kamu melakukannya, oke aja. Gitu. Nggak harus sebulan sekali sebenarnya. Gitu. Beberapa gereja Katolik itu setiap hari ada misa harian, karena itu yang utama kan. Itu. Dan itu. Tubuh dan darah Tuhan, kalau kita bergaul dengan ini, ada kuasa loh. Gitu. Bergaul itu berarti ya sering, ngerti. Lakukan ini pribadi, lakukan ketika dalam pergumulan, bukan sebagai jimat, bukan, tapi dengan pengertian bahwa ini tubuh dan darah Tuhan yang menguatkan, yang menjadikan daging kita bergaul dengan dagingnya yang rela dipecahkan, yang rela diserahkan, dengan jiwanya yang rela, yang terus punya keintiman dengan Bapa dan berkata bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Boleh dibagikan aja. Ya. Hidupku bukannya aku lagi. Mari kita bangkit berdiri bersama.
tapi Yesus dalamku. Tuhan, Tuhan, hidupku bukannya akulah. Hidupku, hidupku bukannya akulah, tapi Yesus. Hidupku bukannya akulah, tapi Yesus dalam. Yesus hidup. Hidup. Yesus hidup Hidupku bukannya akulah, tapi Yesus dalam. Yesus hidup. Yesus hidup. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup. Yesus hidup. Hidupku bukannya akulah, Yesus dalam. Yesus hidup. Yesus hidup. Yesus hidup dah. Amin, amin. Hidupku bukannya tapi Yesus. Satu kali saya dengar seorang berkata begini, "Enggak apa-apa, saya dulu juga begitu kok, saya merasa berat di tempat ini, saya pindah ke tempat di mana saya bisa lebih rileks, enggak terlalu stres, enggak terlalu itu. Jangan sampai kesehatan mental kita terganggu gara-gara pelayanan, gara-gara itu." Coba kalau saya dengarkan dan bergaul dengan orang itu, saya tidak ada di sini sekarang. Saya akan pilih cari tempat yang nyaman. Tapi saya bergaul dengan orang-orang yang bilang, kehendak Tuhan ada 3 ya. Baik, berkenan, sempurna ya. Kamu di situ kehendak Tuhan yang sempurna ya. Kalau kamu pindah dari situ, Tuhan cari orang lain, Tuhan cari itu. Bertahan di situ, itu tempat yang Tuhan senangi. Belajar menyenangi yang Tuhan senangi. Beda. Bergaul dengan siapa menentukan. Kadang rengekan di jiwa kita, minta divalidasi, minta untuk diterus, diberi, di entertain, dikasih tahu, iya ya benar kamu udah terlalu menderita, coba lihat orang lain juga gak kayak gitu kok. Bergaul dengan siapa? Waktu kita bergaul dengan firman, bergaul dengan roh, bergaul dengan orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, bergaul dengan hamba-hamba Tuhan yang dalam hidupnya ada pengabdian, ada kesetiaan, ada integritas, ada banyak hal, ada ketekunan, ada pengabdian, kita akan beda. Mereka yang nyanyinya lagu-lagu pengabdian, penyerahan diri, mengikuti kehendak Tuhan. Mereka yang hidupnya berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Sebab bagiku hidup Kristus dan mati adalah
keuntungan. Mereka yang bergaul dengan Tuhan dan kehendak-Nya. Mereka yang bergaul dengan setiap apa yang Tuhan beri. Dan kami mengangkat roti di tangan kanan kami. Kami mau bersekutu dengan tubuh-Mu. Kami mau bergaul dengan Engkau Tuhan. Dengan ketaatan-Mu, dengan kerelaanmu, dengan pengorbanan-Mu, dengan kesetiaan-Mu, dengan ketekunan-Mu. Memikul kehinaan, ganti penebusan buat setiap kami. Engkau merelakan diri dalam kelemahan, dalam keterbatasan. Supaya kami yang terbatas dan lemah ini bisa diubahkan dan mengalami kemenangan. Supaya kami yang sakit mengalami kesembuhan. Supaya kami yang terikat dilepaskan. Supaya kami yang bodoh jadi pandai. Supaya kami yang miskin jadi kaya. Supaya kami yang hidup dalam gelap, kami mengalami terang Tuhan yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus. Supaya kami yang takut, kami berkata kami pahlawan. Dan kami memakannya. Supaya ada persekutuan, pergaulan dengan tubuh-Mu. Dan itu yang terjadi di tubuh kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan ini darah-Mu, jiwamu, pikiran, perasaan, kehendak-Mu yang mengikuti pikiran, perasaan, dan kehendak Bapa, tidak mengikuti perasaan, pikiran, dan kehendak-Nya sendiri, yang bergumul dengan kehendak Bapa, yang dalam semua keadaan sebagai manusia, Engkau bergumul, dan Engkau mau mengikuti kehendak Bapa. Biar ketika kami bergaul, bersekutu dengan darah-Mu, itu menjadi satu dengan jiwa kami. Dan jiwa kami dalam pergumulan-pergumulan kami melihat apa yang kami inginkan, kami melihat apa yang kami anggap baik. Tapi kami mau Tuhan, bersekutu dengan jiwa-Mu, dengan darah-Mu, yang mau berkata, kami selalu ingin menghindar dari setiap cawan yang harus kami minum. Tapi kami juga mau berkata, bukan kehendak-Ku yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi di hidupku. Dari jiwaku ini, jiwaku mulai selaras, jiwaku jadi saluran yang terbuka untuk setiap apa yang Tuhan nyatakan di dalam roh itu jadi nyata di dalam kehidupan ini. Kami meminumnya, persekutuan dengan darah dan jiwa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih.